televisi peduli potensi muda Indonesia, dan setidaknya ada alternatif lain lah, orang-orang top yang perlu bakatnya disupport untuk kemudian semakin populer dan bisa menjadi contoh. Jadi jangan pernah takut untuk tetap konsisten terhadap bakat yang dimiliki. Dan hari ini kan di konferensi pers ini contohnya sudah banyak lah di sini di forum Zoom ini, contoh-contoh seperti yang saya maksudkan itu sudah banyak. Jadi saya rasa Mas Wildan bisa cerita bagaimana dulu. Mbak Ibu, selamat siang juga buat narasumber, dewan juri, dan seluruh insan pers yang hadir secara virtual. KPI mempunyai komitmen yang sangat tinggi untuk menyelenggarakan anugerah KPI setiap tahun sekali. Mengapa? Karena dengan anugerah ini akan dapat memotivasi lembaga penyiaran baik TV maupun radio untuk meningkatkan mutu ataupun kualitas konten sesuai dengan yang kita berikan anugerah tersebut. Jadi kita memberikan standar atas kualitas penyiaran. Nah, anugerah KPI sangat berbeda dengan anugerah-anugerah sejenis. Ya, kita temukan banyak sekali televisi menayangkan anugerah-anugerah yang seperti KPI. Tapi penilaian KPI tentu berbeda. Kita di sini menilai dari sisi kualitas konten. Dan kemudian juri-juri yang memberikan penilaiannya adalah juri-juri yang memang mempunyai kualitas yang baik, reputasi yang mumpuni. Nah, selain itu, ini juga yang paling penting. Konten-konten atau program siaran yang dilombakan, yang dinilai, itu haruslah konten yang dalam 1 tahun terakhir tidak pernah diberikan sanksi oleh KPI. Jadi bebas sanksi. Jadi kalau ada konten semenarik apapun ya, tetapi dia pernah menerima sanksi 1 kali dari KPI, maka dia tidak berhak untuk dilombakan. Langsung gugur di tahap awal. Jadi seleksinya ini begitu ketat. Nah, inilah kemudian yang tadi saya katakan bahwa anugerah ini memberikan standar kepada setiap TV maupun radio untuk membuat konten yang serupa, dalam pengertian yang dimenangkan oleh KPI. Nah, ini yang membedakan anugerah KPI dengan anugerah-anugerah sejenis yang muncul di TV. Nah, inilah yang menjadi motivasi dari Komisi Penyiaran Indonesia. Sebetulnya adalah puncak dari awarding yang diberikan oleh KPI ya. Kita selain ada KPI Award atau anugerah KPI, kami juga punya anugerah penyiaran ramah anak dan anugerah siar Ramadan. Dan kemudian ini menjadi sebuah prestige award yang punya nilai prestis tersendiri, karena kita akan mencakup keseluruhan program yang sudah ditayangkan oleh baik itu radio maupun televisi. Mungkin memang bagi teman-teman radio masih belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia ya. Hanya ada beberapa yang tampaknya merespon undangan kami untuk mengirimkan program-program yang dianggap punya potensi untuk kami berikan penghargaan. Nah, tahun ini kami ada 2 sebetulnya memberikan penghargaan. Yang pertama untuk perguruan tinggi yang sudah sangat peduli terhadap penyiaran, utamanya memang yang sudah mendukung kami dalam riset. Ada 12 perguruan tinggi yang selama ini, beberapa tahun ini, 5-6 tahun yang mendukung riset kami. Yang kedua adalah kami ingin memberikan penghargaan kepada stasiun televisi yang begitu peduli terhadap potensi muda Indonesia. Ini yang tidak bisa diabaikan, karena bagaimanapun juga dari orang yang biasa menjadi sangat luar biasa, menjadi sangat populer, bahkan kalau boleh saya katakan secara ekonomi itu bisa merasakan betul. Jadi kami ingin memberikan apresiasi dan memberikan inspirasi kepada stasiun televisi yang lain atau mungkin juga kepada radio-radio yang lain untuk selalu memperhatikan
potensi-potensi talenta-talenta yang ada di daerah, sehingga kemudian mereka saling bermunculan dan mereka bisa mohon maaf ya mencari penghidupan dari bakat yang dimiliki. Sehingga kami berikan penghargaan untuk tahun ini, dan ini adalah sesuatu yang baru di tahun 2021 ini, Mbak. Di televisi peduli potensi muda Indonesia, dan setidaknya ada alternatif lain lah, orang-orang top yang perlu bakatnya disupport untuk kemudian semakin populer dan bisa menjadi contoh. Jadi jangan pernah takut untuk tetap konsisten terhadap bakat yang dimiliki. Dan hari ini kan di konferensi pers ini contohnya sudah banyak lah di sini, di forum Zoom ini contoh-contoh seperti yang saya maksudkan itu sudah banyak. Jadi saya rasa Mas Wildan bisa cerita bagaimana dulu pengalaman sebelum, salah satu contoh saja lah. Dan beberapa yang lain saya rasa di forum ini ada banyak contoh, di samping di stasiun televisi yang lain saya rasa juga mengalami hal yang demikian. Dari yang tidak pernah dianggap biasa menjadi sangat luar biasa. Pertama dari Indosiar, terima kasih atas kehormatannya. Betul seperti dibilang Mbak Mimah, semua lembaga penyiaran kita semua sangat support untuk anugerah KPI 2021, dan dari tiap tahun ke tahun memang kita bergiliran, semua kompak gitu ya untuk siapa yang ditunjuk oleh KPI kita melaksanakan. Nah, termasuk tahun ini, tahun terakhir itu Indosiar di 2014, jadi ini kali keduanya. Kami sangat terima kasih ke Pak Agung, Pak Mul, juga Ibu Mimah atas kepercayaannya. Kalau mengenai antusiasme, sangat antusias sekali Mbak. Jadi kalau lihat dari promo-promo sudah sangat banyak sekali jenisnya, baik dari spot, promo, kemudian dari berbagai bentuk NTC, promo, kemudian juga teman-teman artis yang ada di sini, terima kasih yang sudah bergabung juga. Di sini saya lihat sudah banyak sekali yang sudah bergabung, nanti juga pasti akan menyampaikan antusiasmenya. Kemudian juga secara produksi nanti Dek Mul gitu ya, saya panggil Dek Mul supaya tidak tertukar dengan Pak Mul, takutnya nanti ketukar. Sama-sama panggilannya Mul, jadi Dek Mul nanti akan menyampaikan seperti apa programnya. Kemudian memang yang menjadi tantangan adalah ini kami laksanakan dalam keadaan kami tetap waspada terhadap COVID-19, terhadap penularan. Jadi memang nanti ada prokes-prokes yang sangat ketat juga yang kami laksanakan, baik nanti di off-air maupun juga di on-air. Jadi kami juga ingin memberikan contoh bahwa apalagi juga di akhir tahun ini gitu ya, banyak yang liburan segala macam, TV juga tetap menjalankan prokes yang ketat supaya kita semua dalam keadaan sehat. Jadi sekali lagi kalau antusiasme ini sangat luar biasa. Kami sudah tidak sabar menunggu tanggal 17. Kemudian juga tidak sabar, mudah-mudahan dari Indosiar masuk nominasi dan juga jadi pemenang. Sama seperti TV-TV lain, saya juga menyambut teman-teman news dari TV lain yang sudah bergabung di sini juga. Karena ini bukan acara Indosiar semata, tapi ini adalah acara semua TV yang kami sama-sama selalu diawasi, selalu diberikan masukan oleh KPI. Jadi ini pesta kita semua. Tadi sampaikan oleh Pak Agung bahwa ini nanti memang kelihatan program-program yang mutu dan kualitasnya sangat baik dan bisa menjadi inspirasi bagi TV-TV lain untuk memacu kreativitas, memadukan antara idealisme dan juga market, antara selera pasar. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili Ibu Arsiwi karena Ibu lagi meeting juga. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa gabung sesaat setelah selesai meetingnya. Mas Ekin, saya sedikit tambahkan. Kenapa kurang lebih dari 3,5 jam, Mbak? Mungkin ini terpanjang waktu yang disediakan kami untuk melakukan perhelatan anugerah KPI. Selama ini kami disediakan waktu 3,5 jam, dan ini luar biasa. Dan persiapannya saya lihat artis yang ditampilkan dan support dari teman-teman televisi lain juga sangat luar biasa. Jadi di tengah pandemi kami justru bisa menyelenggarakan ini dengan sangat luar biasa. Terima kasih untuk Indosiar dan juga teman-teman stasiun televisi yang lain. Baik Pak Mo, sama-sama terima kasih. Betul, jadi memang di Central Prime Time dan juga selama 3,5 sampai 4 jam ya, karena penghargaannya memang kategorinya cukup banyak, dan menurut kami semua ini penting semua, karena banyak kategori nanti pasti akan disampaikan oleh Bapak Ibu dari KPI. Jadi memang kami sediakan khusus ini di prime time dan juga dengan durasi yang panjang supaya bisa mengakomodir semua kategori.
kita melihat bahwa dengan banyaknya derasnya ya arus informasi konten, terutama konten entertainment yang ada di masyarakat, memang kemudian perlu ada standarisasi konten seperti apa yang harus dikonsumsi oleh masyarakat. Kita semua tentunya berkepentingan bahwa konten-konten yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah konten yang sehat, konten yang mendidik, konten yang positif, ya, konten yang punya kontribusi dalam membangun perkembangan karakter manusia, terutama manusia Indonesia, menuju manusia yang jauh lebih unggul lagi ke depannya. Nah, tentunya dalam hal ini tugasnya KPI berat nih, karena begitu banyak konten yang ada, gitu ya. Dan jadi kita di sini semua ada untuk mendukung, mensupport KPI untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, membina semua konten provider, utamanya televisi, ya, televisi terutama televisi nasional yang memang jangkauannya sangat luas sampai ke seluruh pelosok Indonesia, agar bisa terus memberikan konten-konten yang mendidik dan sehat untuk masyarakat. Nah, jadi tetapi semua konten, penghargaan dan lain sebagainya, zamannya saat ini kan zaman entertainment. Jadi kalau disampaikannya dengan cara yang boring, pasti dengan cara yang membosankan, mungkin masyarakat juga mencernanya juga setengah-setengah. Tapi ketika disampaikan dengan cara yang menarik, dengan cara yang entertaining, ya, apalagi kalau dalam hal ini tahun ini penyelenggaranya adalah Indosiar kita sama-sama tahu sudah punya kapabilitas, ya, untuk menyajikan entertainment yang luar biasa. Jadi saya yakin bahwa ini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan kemudian akan menjadi gold standard untuk konten-konten yang akan dikonsumsi masyarakat itu menjadi konten yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke.